Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasta Firmansyah dengan nomor NIM nomor 31003. Di sini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan tentang kerusakan DNA, yaitu pada E. coli akibat dari radiasi sinar ultraviolet atau UV. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu apa itu kerusakan DNA. Kerusakan DNA sendiri yaitu merujuk pada perubahan dalam struktur DNA yang dapat memengaruhi integritas genetik sel. Dalam konteks mikrobiologi ini, kerusakan DNA itu dapat memengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup, bereproduksi, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. E. coli sendiri itu sebagai salah satu bakteri yang paling banyak diteliti untuk dalam kerusakan DNA ini, yaitu menjadi model penting untuk memahami proses kerusakan pada DNA ini. Kemudian pada jenis kerusakan DNA radiasi ultraviolet, itu terutama pada panjang gelombang sekitar 254 Nm atau Nm, itu memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan kerusakan pada DNA. Ketika E. coli terpapar radiasi UV, dimertimin itu terbentuk. Nah, di sini nanti menghasilkan dimertimin dalam DNA-nya. Dimer ini adalah ikatan silang antara dua basa timin yang saling bersebelahan, menyebabkan distorsi pada heliks ganda DNA. Nah, pada sistem ini itu mengganggu jalannya proses normal dari replikasi dan juga transkripsi DNA yang berpotensi berakibat fatal bagi sel. Gitu. Kemudian slide selanjutnya, setelah terpapar radiasi UV ultraviolet, itu dimertimin menghalangi replikasi DNA. Ketika DNA dipisahkan untuk replikasi, polimerase itu tidak dapat melanjutkan sintesis DNA pada titik kerusakan tersebut. Jadi, dalam hal ini ada kesalahan dalam sintesis DNA yang dapat menyebabkan mutasi genetik ini. Jadi dari situ. Terus yang dapat mengubah sifat fenotipik dari E. coli-nya itu. Dan juga nanti akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan hidup tentunya. Kemudian di slide selanjutnya, kemudian di slide ini implikasi kerusakan materi genetik, yaitu dampak dari kerusakan DNA itu sendiri, yaitu mutasi yang dihasilkan dari kerusakan DNA itu dapat mengubah sifat fenotipik E. coli, seperti meningkatkan resistensi terhadap antibiotik dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nah, hal ini itu dapat menjadi masalah yang serius dalam pengendalian infeksinya yang disebabkan oleh bakteri E. coli tadi. Kemudian selain itu, instabilitas genom juga itu diakibatkan oleh kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, menyebabkan yaitu adanya kematian sel. Kemudian dari hal ini juga itu dapat mengurangi populasi bakteri di dalam lingkungan tertentu. Itu salah satu implikasinya. Kemudian slide selanjutnya yaitu mekanisme. Next. Nah, pada mekanisme repair atau perbaikan DNA pada E. coli itu ada dua hal yang saya jelaskan di sini, yaitu repair DNA pada E. coli. Jadi E. coli ini memiliki beberapa mekanisme ya perbaikan DNA yang efektif. Di sini ada dua mekanisme utama, yaitu ada dalam dua jalur, yaitu NER (Nucleotide Excision Repair) sama jalur SOS atau SOS. Kemudian untuk jalur NER sendiri itu secara khusus dirancang untuk memperbaiki dimertimin dan kerusakan DNA melalui pemotongan jalur dan sintetis ulang. Kemudian untuk yang jalur SOS sendiri itu di sisi lain jalur ini itu diaktifkan ketika kerusakan DNA itu terdeteksi atau terjadi gitu. Yaitu memungkinkan bakteri untuk memperbaiki kerusakan meskipun dengan penggunaan polimerase yang lebih toleran terhadap kesalahan gitu.
Nah, setelah tadi, ada repair atau perbaikan DNA, kemudian, kesimpulannya di sini saya jabarkan menjadi 2, yaitu kesimpulannya adalah kerusakan DNA ini pada E. coli akibat radiasi ultraviolet itu memanglah memiliki dampak yang sangat serius dan signifikan ya terhadap kelangsungan hidup, kemudian sama, evolusi bakterinya ini. Melalui pemahaman tentang kerusakan juga, mekanisme perbaikan DNA ini, kita itu dapat mengembangkan strategi bagaimana untuk mengendalikan bakteri patogen, untuk memahami proses evolusi mikroorganisme yang lebih baik ke depannya. Gitu. Kemudian di slide selanjutnya itu referensi. Jadi penjelasan saya dari awal tadi ya, itu bersumber dari beberapa referensi. Nah, di sini ada referensi dari jurnal, dari Rohmah, dan kemudian dari Murray. Ini sama-sama jurnal tahun terbitan 2017. Yang satu dari Universitas Andalas Padang dan yang kedua dari jurnal PLOS Genetik. Begitu, terima kasih. Sekian penjelasan presentasi dari saya, presentasi kerusakan DNA pada Escherichia coli akibat radiasi sinar ultraviolet. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.